Nak, fenomena politik di Kabupaten Hayalan memang ngeri-ngeri sedap. IQ para politisi di kabupaten ini rata-rata di atas standar. Karena IQ-nya di atas rata-rata, perang udara pun tak kenal henti dan terus berlangsung seolah tak mengenal gencatan senjata. Suhu politiknya selalu panas, dan saat tensinya menurun pun hanya pada temperatur yang masih tergolong hangat. Namun ada hal unik di balik tingginya temperatur politik di Kabupaten Hayalan. Politisinya selalu melihat siapa yang berkuasa, bukan apa yang dijalankan dan apa capaiannya. Mereka menilai capaian dan kegagalan sebagai kerja individu, bukan kolektivitas proses dan rangkaian dari titik nol. Ini yang kadang mempengaruhi sikap para politisinya, sewaktu-waktu dapat berubah 360 derajat. Kegagalan program dalam sebuah kepemimpinan dilihat hanya semata siapa bupatinya. Sementara wakilnya selamat, DPRD-nya luput, dan birokrasinya selalu jadi tumbal. Ya, ditumbalkan demi nama baik kepemimpinan yang berpasangan itu. Pelimpahan kesalahan juga sering dibuang ke pihak lain yang hanya mengamati dari luar gelanggang. Ibarat striker sepak bola yang punya kebiasaan offside, tetapi dipaksa ofisial terus bermain full time dan akhirnya kalah. Tetapi supporternya yang dikambing hitamkan seolah teriakannya kurang kencang. Sama halnya dengan politisi negeri Hayalan. Ketika bupatinya dianggap salah, wakilnya justru dipuja-puja. Padahal kesalahan tersebut berakar dari kesepakatan keduanya sejak proses pacaran, peminangan hingga menikah dan memiliki banyak anak. Nama anak-anaknya juga keren dan unik-unik. Mulai dari kolam apung, festival hingga eksplorasi. Itu anak-anak mereka, hasil perkawinan mereka, bukan anak haram. Jadi tak perlu melihat sepenggal-penggal. Apalagi tidak mengakui sebagai anak kandung. Lalu menuding salah satunya menjadi biang sembari mengkultuskan diri bersih, suci bagai malaikat. Bupati dan wakil bupati adalah pasangan suami istri sah. Mereka mendaftar sebagai pasangan calon dengan membawa janji suci yang tertuang dalam visi misi dan kemudian dicerminkan dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nak, coba ingat baik-baik. Ketika pada suatu masa anak mereka yang bernama Kolam Apung itu disoroti karena dianggap membuang-buang anggaran, justru sang istri yang berdiri paling depan dan berteriak, "Lanjutkan!" Tidak hanya itu, saat masih pacaran pun sang istri telah terbiasa menyelamatkan calon suami. Namun ketika suaminya sudah tak ada, apa kata istri? "Itu kesalahan suami saya." Bahkan perilaku sang istri makin menjadi-jadi. Suami yang telah tiada dicampakkan begitu saja. Padahal status sang istri saat ini adalah cerai mati, sehingga membuat sang istri nomplok rezeki setelah berubah kapasitas menjadi kepala keluarga. Keunikan politisi di negeri Hayalan ini membangkitkan ingatanku akan istilah Nippon dan Jepang. Nippon adalah Jepang dan Jepang adalah Nippon. Keduanya sama. Keduanya sama-sama dari negeri Sakura. Ini istilah yang mungkin paling tepat disematkan untuk politisi di negeri Hayalan. Bupati sebagai Nippon dan wakil bupati adalah Jepang. Coba tengok kembali saat perang melawan musuh. Keduanya terlihat kompak dan tampil gagah berani. Namun sayang, musuhnya sendiri malah telah mengidap penyakit amnesia, sehingga begitu mudah terbuai, mudah dikelabui Jepang setelah Nippon tertembak mati. Saat itu sebagian besar musuh malah bergembira ria dan balik bersekutu untuk melibas membabi buta dengan argumentasi yang konyol dan terukur kadar kedunguannya. Sebab kebijakan Jepang pun copy paste dari Nippon, hanya dipoles dengan warna cat yang kusam sehingga kelihatan berbeda. Lebih parah lagi, dengan penyakit amnesia dan kedunguan yang ada, harus diakui bahwa Jepang mampu memperalat musuh untuk menjadi corong perdamaian, seolah-olah Nippon sendiri yang menjadi penyebab terjadinya perang.
Dan yang paling kejam, Jepang ternyata mampu memanfaatkan musuh untuk membersihkan serpihan-serpihan yang berserakan di istana Jepang, lalu berhasil mengadu domba musuh untuk berperang melawan sesamanya. Beginilah nak kira-kira kisah politik di negeri hayalan. Saat Nippon pergi, Jepang langsung banting setir, berupaya mencuci tangan sebersih mungkin. Sementara yang sebelumnya menjadi musuh, kini dimanfaatkan kedunguannya untuk mencuci piring-piring kotor di istana, sambil mengumpulkan makanan sisa untuk disantap. Duh, kejinya politik Kabupaten Hayalan.